Halo anak-anak semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi limit fungsi aljabar di ketahingaan. Jadi ini merupakan materi kedua di kelas 12 untuk mata pelajaran matematika peminatan. Pertama, kita mulai dari pertanyaan, berapakah bilangan bulat terbesar? Mungkin kalian pernah terpikirkan di antara semua bilangan itu berapakah bilangan yang paling besar? Kalau kita menuliskan bilangan yang kita tahu, mungkin ada yang bisa menjawab 1 triliun. Atau yang kemarin viral 2 triliun. Jadi ada yang menyumbang 2 triliun. Atau berapa? Coba silahkan dicari. Berapakah bilangan bulat terbesar? Tapi saya yakin di antara kalian pasti ada yang menjawab tak terhingga. Nah, apakah itu benar? Kita akan coba bahas sebelum kita masuk ke materi limitnya. Jadi ketahinggaan itu dalam matematika adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa bilangan yang lebih besar daripada bilangan yang lainnya. Jadi konsep yang menyatakan suatu bilangan yang lebih besar daripada bilangan yang lainnya. Itu yang disebut dengan ketahinggaan atau infinity. Jadi dari sini, dari pengertian ketahinggaan, kita sudah bisa tahu bahwa ternyata tak hingga itu bukanlah suatu bilangan, tapi dia adalah suatu konsep untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat besar. Jadi kalau pertanyaannya berapakah bilangan bulat terbesar, jawabannya bukan tak hingga, karena tak hingga itu bukan bilangan. Oke? Kemudian, semakin ke kanan dalam garis bilangan, itu kita akan menuju pada positif tak hingga. Jadi bilangan positif yang nilainya sangat besar. Kemudian, semakin ke kiri dalam garis bilangan, itu kita menyebutnya dengan negatif tak hingga. Atau suatu bilangan yang nilainya sangat kecil. Nah, kemudian dalam ketahinggaan itu ada beberapa operasi yang berlaku. Misalkan yang pertama, ada yang disebut dengan penjumlahan. Jadi, tak hingga ditambah dengan tak hingga hasilnya juga tak hingga. Jadi bilangan yang sangat besar ditambah dengan bilangan yang sangat besar hasilnya adalah bilangan yang sangat besar. Kemudian perkalian tak hingga kali tak hingga hasilnya juga tak hingga. Jadi bilangan yang sangat besar jika dikalikan dengan bilangan yang sangat besar hasilnya bilangan yang sangat besar juga. Kemudian pada operasi pengurangan, tak hingga dikurangi tak hingga itu hasilnya tak tentu. Kenapa bisa tak tentu? Karena kembali lagi ke definisi dari ketahinggaan itu. Jadi tak hingga itu adalah konsep untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat besar. Kalau dalam pengurangan itu ada 2 hasil. Yang saya maksud dengan 2 hasil adalah ketika bilangan pertama lebih dari bilangan kedua, ini namanya bilangan pertama, anggap itu lebih besar daripada bilangan yang kedua, maka hasilnya kan akan positif. Sedangkan kalau bilangan pertama kurang dari bilangan kedua, hasilnya akan negatif. Nah, di sini ada ketidaktentuan. Kita nggak tahu tak hingga yang di depan sama tak hingga yang di belakang ini konsepnya bagaimana. Oh, nilainya bagaimana. Karena dia berupa konsep. Apakah sama? Kalau sama hasilnya 0. Jadi di sini ada operasi tak tentu yang menghasilkan ketidaktentuan. Kemudian dalam pembagian juga seperti itu. Tak hingga dibagi tak hingga itu juga hasilnya tak tentu. Kalau bilangan yang di atas lebih dari bilangan yang di bawah,
hasilnya mungkin saja bilangan sangat besar. Kalau kalau bilangan yang di penyebut lebih besar daripada bilangan yang di pembilang, maka hasilnya akan mendekati 0. Jadi bilangan yang sangat besarnya ada yang di penyebut. Bila sama hasilnya 1. Jadi di sini ada ketidaktentuan juga. Oke, ini operasi untuk ketahinggaan. Kemudian kita masuk ke limit tak hingga fungsi aljabar. Jadi limit fungsi aljabar di ketahinggaan. Sama aja. Misalkan saya punya fungsi f yang terdefinisi pada interval negatif tak hingga sampai tak hingga. Maka nilai limit fx untuk x mendekati tak hingga sama dengan L itu memiliki makna bahwa nilai fx akan mendekati L saat x bernilai sangat besar. Jadi sekali lagi, nilai simbol limit ini jika sama dengan L, ini memiliki makna bahwa nilai fx ini akan mendekati L saat x bernilai sangat besar. Diingat ya, hanya mendekati. Jadi bukan sama dengan L. Ini definisinya. Nah, kemudian kita akan lanjut bagaimana cara menyelesaikan limit di ketahinggaan. Di sini ada 3 cara. Yang pertama ada substitusi langsung. Jadi biasa ya, limit langkah yang pertama pasti mensubstitusikan dulu. Substitusikan nilainya, jika hasilnya tentu, hasilnya pasti, suatu bilangan, maka itulah jawabannya. Kalau tidak, kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Ada yang disebut dengan membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, apa yang dimaksud dengan ini nanti kita lihat di contoh. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan merasionalkan penyebut. Materi ini sudah pernah kalian dapatkan saat dulu kelas 9 ya, SMP. Jadi ada merasionalkan penyebut pada saat materi bentuk akar. Itu silahkan diingat kembali. Kemudian kita lanjut. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukanlah nilai limit fungsi berikut. Nah, limit x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 3x tambah 5 untuk nilai x mendekati tak hingga. Kita akan jawab. Langkah yang pertama tadi adalah mensubstitusi. Oke, kita akan coba substitusi untuk yang pertama. Tak hingga pangkat 3 dikurangi 5 kali tak hingga kuadrat ditambah 3 kali tak hingga ditambah 5. Tak hingga kali tak hingga kali tak hingga hasilnya tak hingga dikurangi 5 kali tak hingga kali tak hingga juga ditambah 3 kali tak hingga ditambah 5. Nah, ini yang saya maksud. Tak hingga ini dengan tak hingga ini, tak hingga pangkat 3 dengan 5 kali tak hingga tentu lebih besar nilainya yang tak hingga pangkat 3. Maka tentu bilangan yang sangat besar ini dikurangi bilangan yang lebih kecil daripada yang di depannya, hasilnya positif. Tak hingga tambah tak hingga tambah 5. Hasilnya tak hingga. Jadi di sini mendapatkan hasil tak hingga. Maka jawaban untuk nilai limit ini adalah tak hingga. Jadi cukup dengan substitusi langsung. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan lewat forum diskusi. Saya lanjut ya. Nah, kemudian teorema yang pertama, di sini ada teorema. Jika R lebih dari 0, maka berlaku nilai limit 1 per X pangkat R untuk nilai X mendekati tak hingga, hasilnya sama dengan 0.
Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita akan coba limit 1 per X. Nah, kita mulai dari limit 1 per X. Untuk nilai X mendekati tak hingga. Nah, bagaimana cara menentukan nilai limit 1 per X untuk X mendekati tak hingga? Cara yang pertama, kalian bisa menggunakan cara geometri. Jadi secara grafik. Nah, di sini saya akan coba menggunakan aplikasi Desmos. Kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan 1 per X. Nah, dari sini kalian bisa perhatikan. Semakin ke kanan, kan nilai X mendekati tak hingga. Jadi tak hingga itu kan semakin ke kanan, bilangan yang sangat besar, bilangan positif yang sangat besar. Semakin ke kanan kita lihat di sini garis merah itu akan semakin turun. Dia akan mendekati 0. Nah, dia akan mendekati 0. Nah, kemudian itu kalau 1 per X. Bagaimana kalau 1 per X kuadrat? Kita coba Y sama dengan 1 per X pangkat 2. Nah, ini yang warna biru. Warna biru semakin ke kanan, apakah dia akan menyentuh 0? Ternyata dia hanya mendekati saja. Dia tidak akan pernah menyentuh. Kalau kalian mau telusuri, boleh terus ke kanan. Sekarang kita coba lagi. Kalau Y sama dengan 1 per X pangkat 3. Ini grafik yang berwarna ungu. Grafik yang berwarna ungu, nih dia. Semakin ke bawah juga. Tapi tidak pernah menyentuh 0. Kemudian, kalau saya tambah lagi, Y sama dengan X per 1 per X pangkat 4. Nah, 1 per X pangkat 4 berwarna merah lagi. Coba saya ganti warnanya. Ini warna hijau. Oke, warna hijau kalau saya kembali ke ya. Ini warna hijau, semakin ke kanan dia semakin turun ya. Nah, ini kalau saya perbesar, dia juga tidak pernah menyentuh 0. Jadi kalau kita kembali ke sini, secara geometri, kita temukan bahwa nilai 1 per X pangkat R akan mendekati 0 saat nilai X sangat besar. Jadi, terbukti bahwa nilai limit dari 1 per X pangkat R akan mendekati 0 saat X bernilai sangat besar atau X mendekati tak hingga. Kita buktikan secara geometri. Jadi, grafiknya kita lihat. Kemudian kalau ada pertanyaan, Pak, kalau begitu saya boleh dong menyelesaikan soal limit dengan metode grafik? Boleh. Tapi, apakah kalian akan selalu bisa menggunakan grafik saat menyelesaikannya? Ketika kalian ada alat bantu, kalian bisa menggunakannya. Tapi kalau kalian tidak punya alat bantu, bagaimana cara kalian menyelesaikan limit dengan cara geometri? Nah, disitulah peran aljabar nanti menyelesaikan persoalan di limit tak hingga. Jadi kita akan menggunakan aljabar.
Oke, secara geometri dia sudah terbukti bahwa 1 per X pangkat R akan mendekati 0 saat X-nya sangat besar. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada contoh yang kedua. Kalau pakai cara grafik, tentu kalian harus ketik fungsinya, kemudian kalian teliti gambarnya. Saat mendekati tak hingga, nilai fungsinya mendekati berapa. Seperti itu. Tapi kalau kalian tidak ada alat bantu, kita bisa menyelesaikannya dengan cara aljabar. Nah, bagaimana caranya? Sekarang saya akan bahas. Seperti biasa, yang pertama cara substitusi dulu. Disubstitusi 3 kali tak hingga pangkat 4 dikurangi 3 kali tak hingga pangkat 2 ditambah 2 per 3 ditambah 5 kali tak hingga pangkat 3 dikurangi 5 kali tak hingga pangkat 4. 3 kali tak hingga pangkat 4 ini pasti tak hingga. Kemudian dikurangi 3 kali tak hingga pangkat 2 juga tak hingga ditambah 2. Kemudian di bawah 3 ditambah 5 pangkat 3 tak hingga dikurangi 5 kali tak hingga pangkat 4. Ini hasilnya tak hingga ya. 5 kali tak hingga pangkat 4. 5 dikali bilangan yang sangat besar. Ya tambah besar bilangannya. Tak hingga juga. Nah, di sini tak hingga dikurangi tak hingga ditambah 2. Kemudian 3 ditambah tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, di sini hati-hati. Di sini hati-hati kenapa? Karena kan ini memang benar, ini tak hingga dikurangi tak hingga ini lebih besar daripada ini ditambah 2, ini hasilnya adalah tak hingga. Kemudian yang di bawah 3 ditambah tak hingga dikurangi tak hingga. Tak hingga yang di belakang ini lebih dari yang di depan. Berarti negatif ya. 3 dikurangi tak hingga. Nah, 3 dikurangi tak hingga itu berapa? 3 dikurangi tak hingga berapa? Negatif bilangan yang sangat besar. Nah, disinilah nanti tidak tentu dia. Berapakah hasilnya ini kita nggak tahu. Tak hingga dibagi tak hingga mana yang lebih besar kita nggak tahu. Lebih besarnya seberapa kita juga nggak tahu. Oke, ini cara substitusi ketemu ke ini. Tak tentu dia jadinya. Berapa jawabannya. Nah, kita lanjut. Kalau tidak tentu hasil disubstitusi, kita lanjut menggunakan metode yang kedua. Kita gunakan metode yang kedua. Membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, apa maksudnya? Kita praktekkan sekarang. Limit. Oke, sebelum saya lanjut, di soal ini variabel dengan pangkat tertingginya adalah X pangkat 4 ya. Jadi di pembilang X pangkat 4, di penyebut ada X pangkat 4 juga. Jadi itulah yang paling tinggi. Kita akan bagi semua dengan itu. 3X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 ditambah 2 per X pangkat 4 dibagi 3 per X pangkat 4 ditambah 5 X pangkat 3 per X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 4 per X pangkat 4. Ini sama dengan, oh ya, ini X mendekati tak hingga. Masih kita tulis ya limitnya, karena X-nya masih ada. 3X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 hasilnya 3 dikurangi 3 per X ditambah 2 per X pangkat 4 dibagi 3 per X pangkat 4 ditambah 5 per
Ya, di sini 5 per 5 per X dikurangi 5. Nah, saat X mendekati tak hingga, maka nilai ini sesuai dengan teorema yang tadi kita sudah buktikan, hasilnya adalah 0. Ini juga hasilnya 0. Ini hasilnya 0 karena ada per X pangkat tinggi. Ada per X. Ini juga hasilnya 0. Maka 3 dikurangi 0 tambah 0 per 0 tambah 0 kurang 5. Hasilnya adalah negatif 3 per 5. Negatif ya, ini ada negatifnya karena ini negatif 5 di penyebut. Oke, ternyata hasilnya mendekati yang tadi yang kita substitusi, hasilnya negatif. Hanya saja kita nggak tahu negatif berapa per berapa. Tapi dengan cara aljabar seperti ini kita bisa lebih mudah menyelesaikannya. Jadi hasilnya adalah negatif 3 per 5. Jadi semoga kalian paham. Kalau ada yang kurang jelas nanti silahkan disampaikan di forum diskusi. Sekarang saya lanjut. Nah, ternyata cara yang tadi kita gunakan itu ada teoremanya. Jika A dan B elemen bilangan real, maka misalkan kita punya fx sama dengan seperti ini. A1 x pangkat m sampai an, B1 x pangkat p sampai bn. Ini artinya suatu fungsi yang bentuknya pecahan seperti ini. Ada pembilang, ada penyebut. Jika m lebih dari p, ini m, pangkat yang di pembilang lebih dari pangkat yang di penyebut, maka hasil limit fungsi ini, fx ini, untuk x mendekati tak hingga adalah tak hingga. Jadi tanpa kalian hitung, kalian cukup lihat pangkat di pembilang sama pangkat di penyebut, mana yang lebih besar. Kalau yang di pembilang hasilnya tak hingga. Kemudian kalau yang di penyebut, teorema yang kedua, jika m kurang dari p, jika m kurang dari p, maka nilai limitnya sama dengan 0. Jadi hasilnya 0, langsung. Kemudian jika M sama dengan P, maka nilai limitnya adalah A1 per B1. A1 itu apa? A1 adalah variabel pangkat tertingginya. B1 variabel pangkat tertinggi yang ada di penyebut. A1 yang di pembilang, B1 yang di penyebut. Jadi cukup ambil variabel pangkat tertingginya saja. A1 per B1. Contohnya bagaimana? Kita kembali ke sini. Ini contoh 2. Lihat variabel dengan pangkat tertingginya, di sini x pangkat 4, di sini x pangkat 4. Koefisiennya berapa? Di sini ada 3, di sini ada negatif 5. Maka hasilnya kita bisa langsung saja 3 per negatif 5. Sama dengan negatif 3 per 5. Selesai. Paham ya? Jadi teorema 2 ini cukup membantu kalian untuk mempercepat perhitungan. Jadi nggak usah pakai grafik lagi. Langsung pakai aljabarnya. Nah, sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Di sini kita punya bentuk akar. Cara substitusinya silahkan kalian coba sendiri. Coba kalian substitusikan hasilnya berapa. Saya akan langsung menggunakan metode untuk mengerjakan limit yang bentuk akar. Jadi kita akan menggunakan metode perkalian sekawan. Atau merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar. Caranya dengan mengalihkan sekawan. Limit x mendekati tak hingga dari akar 2x kuadrat tambah 2x dikurangi 3 dikurangi akar 2x kuadrat dikurangi x ditambah 4. Kita akan kalikan dengan sekawannya. Nah, apa sekawannya? Akar 2x kuadrat ditambah 2x kurang 3 ditambah, karena di sini kurang, di sini tambah. 2x kuadrat dikurangi x ditambah 4 per
akar, jangan lupa ya, jadi jangan hanya pembilangnya saja, tapi ada penyebutnya juga. Karena kita hanya merubah bentuk, tidak mengubah nilai. 2x kuadrat dikurangi x tambah 4. Oke, kita kalikan. Pembilang dikali pembilang. A min B kali A plus B hasilnya A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat depan dikuadratkan, akarnya hilang. 2x kuadrat ditambah 2x kurang 3. Kemudian dikurangi belakang. 2x kuadrat dikurangi x ditambah 4. Per, penyebutnya tetap ya, karena di sini di depan tidak ada penyebut. Akar 2x kuadrat tambah 2x kurang 3 ditambah akar 2x kuadrat dikurangi x tambah 4. Yang di pembilang kita selesaikan. 2x dikurangi 2x habis 2x dikurangi 2x dikurangi negatif x. Min ketemu min, jadi positif ya. 3x. Kemudian negatif 3 dikurangi 4. Negatif 3 dikurangi 4, negatif 7. Oh, ini masih ada limitnya. Maaf, maaf. Limitnya masih ada. Jangan dilupakan. Kita masih memerlukannya. Limit x mendekati tak hingga. Di sini juga. Limit x mendekati tak hingga. Masih ada limit. Kemudian di penyebut sekarang. Di penyebut tetap. Tidak ada yang bisa kita ketik. 2x dikurangi 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi x ditambah 4. Nah, sekarang kita bagi dengan x pangkat tertinggi. X pangkat tertinggi di pembilangan 1. X pangkat tertinggi yang ada di penyebut kan 2. Hanya saja 2 ini ada di dalam akar. Kalau kita bawa keluar akar, dia akan menjadi pangkat 1. Jadi sama ya. Sama pangkatnya sebenarnya. Hanya saja yang di bawah ada akarnya. Jadi kita bagi limit x mendekati tak hingga. Yang di atas kita bagi dengan x. Yang di dalam akar kita bagi dengan x kuadrat. Ditambah akar ini juga sama dibagi x kuadrat nah ini banyak sekali nih. Oke, mudah-mudahan bisa terbaca ya. Kalau enggak nanti boleh ditanyakan, dia akan saya buatkan ulang. Kemudian ini ini banyak sekali ya. Oke, saya akan coba hapus beberapa. Saya akan coba hapus yang ada di sini. Nah, ini kan soal ya. Nanti kalau bingung silakan dimundurkan saja videonya. Oke, saya sambung yang ini ke sini. Nah, di limit x mendekati tak hingga
3x per x itu hasilnya adalah 3 dikurangi 7 per x dibagi akar. Di sini ada 2x kuadrat dibagi x kuadrat. 2 ditambah 2x per x kuadrat. 2 per x dikurangi 3 per x kuadrat. Ditambah akar 2x kuadrat per x kuadrat. 2 dikurangi 1 per x ditambah 4 per x kuadrat. Jadi ini ya. Nah, sekarang kita hitung limitnya. Limit kita substitusikan. 3, ini kan 7 per x ini 0. 3 dikurangi 0 per akar. 2 tambah 0 kurang 0 ditambah akar. 2 kurang 0 tambah 0. Nah, ini sama dengan 3. Kemudian dibagi akar 2 ditambah akar 2. Hasilnya adalah 3 per 2 akar 2. Atau dirasionalkan kembali 3 akar 2 per 4. Jadi ini jawabannya. Semoga kalian bisa paham. Kalau tadi ada yang terlewat, mungkin nanti bisa di playback aja videonya, di mundur sedikit gitu. Oke ya, ini hasilnya 3 akar 2 per 4. Kemudian ada teorema ketiga. Yang ini untuk menyelesaikan yang bentuk akar ada kuadratnya. Jika ada dua bentuk akar, yang kita hitung nilai limitnya saling dikurangi. Jadi seperti ini, akar bentuk kuadrat dikurangi akar bentuk kuadrat. Maka kita cukup perhatikan nilai A dan nilai P. Ini A koefisien X kuadrat, P nilai koefisien X kuadrat. Jika A lebih dari P, hasilnya adalah tak hingga. Nilai limitnya ya. Hasil nilai limitnya adalah tak hingga. Nah, kemudian jika A-nya kurang dari P, maka hasil nilai tak limit di ketahinggaannya adalah negatif tak hingga. Kalau dia A sama dengan P, kalau dia sama, maka nilai limitnya bisa dihitung dengan cara B dikurangi Q per 2 akar A. B itu apa? B itu adalah koefisien X di yang pertama, kemudian Q itu adalah koefisien X yang kedua. Nah, coba kita aplikasikan cara ini di soal yang tadi, soal yang sebelumnya. Nah, di sini nilai A dan nilai P-nya sama. Berarti nilai limitnya kita bisa hitung dengan cara limit X mendekati tak hingga dari fx-nya sama dengan, anggaplah ini fx, B dikurangi Q per 2 akar A. B-nya adalah 2 dikurangi, di sini adalah negatif 1, dibagi 2 akar A-nya 2. 2 dikurangi negatif 1, tambah ya jadinya 3 per 2 akar 2. Kan mau cocok dengan ini. Atau 3 per 4 akar 2. Jadi kalian tidak usah ribet-ribet ngitung. Cukup gunakan teorema yang ketiga. Tapi dengan catatan kalian ingat ini, ketiganya. Oke. Itu penjelasan dari saya, semoga kalian bisa memahami. Nah, untuk latihan soal atau lembar kerja peserta didik, saya memiliki 5 soal, silahkan kalian kerjakan dengan jujur dan dengan benar. Jika ada pertanyaan, kita bisa didiskusikan di forum diskusi yang sudah tersedia di LMS. Oke, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dalam video ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan.